Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi ya hari ini kita ya. Wah, senang ya Kak ya kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu ini ya Kak ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu kita dengan bersama ditemani dengan Kak Uy. Masih ingat siapa nama kakak ini? Ayo coba minggu lalu kakak ini sudah menemani kita, sudah bersama-sama dengan kita beribadah. Dan kakak ini juga membantu kita kemarin untuk bernyanyi kan, memuji Tuhan. Ayo kira-kira masih ingat siapa nama kakak ini? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Ya betul, nama kakak ini adalah Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia, apa kabar? Puji Tuhan ya Kak ya. Oke, adik-adik, kakak ini juga hari ini masih menemani kita, masih membantu kita untuk beribadah ya Kak ya. Nah, gimana Kak? Senang nggak bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu HPP? Senang. Oke. Nah, adik-adik, ada kabar gembira lagi yang mau abang sampaikan kepada kalian, yaitu di mana hari ini bukan hanya abang dan Kak Cynthia yang menemani kalian untuk ibadah hari ini. Nah, ada teman kita lagi yang membantu kita untuk beribadah hari ini, ya, yang menemani kita bersama-sama kita beribadah hari ini. Abang mau kenalkan teman abang, teman kita berdua juga kepada kalian ya. Namanya adalah Kak Solala. Ayo, mari kita panggil Kak Solala nih. Halo Kak Solala. Selamat hari Minggu Kak. Halo. Hai semuanya. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Sehat ya. Oke, Kak, ini adik-adik baru kenal dan baru lihat abang, jadi belum tahu namanya. Boleh dong perkenalkan nama abang siapa dan asalnya dari mana? Yo, boleh ya, kenalan ya, kita agak kenalan ya. Oke, baik, saya akan perkenalkan diri. Saya dari Sumatera Utara, Pulau Nias, dan kakak bernama Amati Solala Jega, biasa dipanggil Kak Solala. Hai semuanya, salam kenal ya. Halo, ya sudah abang, kalian semua udah tahu kan nama teman abang tadi siapa? Namanya adalah panggilannya Kak Solala ya, panggilannya Kak Solala. Oke adik-adik, nah kita senang ya semua ramai kita semua di sini untuk menemani semua adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Ayo untuk itu mari kalian juga harus semangat, harus bersukacita. Betul dong. Jangan ada yang malas-malasan karena ini adalah harinya Tuhan. Jadi kita harus semangat dan bersukacita untuk Tuhan. Ya. Nah, maka dari itu kita hari ini sementara ini kita akan memulai ibadah kita dengan lagu pujian apa ya judulnya Kak? Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Semua tahu kan lagunya? Tahu dong. Tahu lah. Tahu pasti. Nah, untuk itu ayo adik-adik semua yang duduk, ayo mari bangkit berdiri. Kita akan bersukacita untuk Tuhan, kita akan bergerak-gerak yang akan dipandu oleh Kak Cynthia ini. Nanti semua ikutin gerakannya ya, ikutin gerakan kakak ini ya. Oke, ayo mari kita memuji Tuhan. Yuk berdiri bersama. Ayo. Daki-daki
kita tadi sudah berdaki-daki bersama Tuhan dan Tuhan itu ada di mana-mana ya. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Bang ya, kita akan memulai atau menyerahkan dulu ibadah kita ini kepada Tuhan. Iya Itu dong. Kak Solara akan berdoa untuk kita untuk memulai ibadah kita ini. Ayo Kak, bisa pimpin kita untuk pembukaan ibadah kita? Yuk, bisa. Jadi ya kita berdoa ya, kita tenangkan pikiran, kita tinggalkan segala kesibukan dulu. Ya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan turunkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan buat di kehidupan kami. Kami bersama adik-adik saat ini Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa dengar-dengar kebenaran firman-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan Yesus. Terus menaati kebenaran firman-Mu. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami Tuhan sampai akhir nanti ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Kak Solara untuk doanya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi untuk memuji Tuhan. Dan lagu kali ini kita apa ya Kak, gimana ya? Kita mau happy, kita mau bahagia sama Tuhan. Kita mau nyanyikan happy ya, happy ye. Yeay. Happy ya, happy ya. Ayo mari kita bersama Ayo. memuji Tuhan. Yuk, mari berdiri. Happy ye, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau nyanyi, kita mau katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini.
Yesus buat setiap cinta kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami memahami dan bahkan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami di rumah maupun di luar. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum itu Dek, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita bareng-bareng. Ya, jadi untuk mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik harus mempersiapkan catatan ya Kak ya. Harus mempersiapkan bukunya dan Alkitabnya. Karena nanti di dalam firman Tuhan ini akan ada pertanyaan Abang akan mengasih tugas untuk kalian di firman Tuhan itu. Untuk itu nanti sepanjang firman Tuhan, adik-adik harus lebih jeli ya, lebih jeli mendengarkan firman Tuhannya. Dan nanti tugas itu akan jawabannya itu ada di video itu. Untuk itu adik-adik tadi apakah mempersiapkan Alkitab kita, catatan kecil, notebook kita. Ya boleh. Nah, oke adik-adik, ayo mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kali ini tema kita adalah Roh Kudus. Kalian bisa lihat nih, ada gambar salib dan ada gambar burung merpati. Nah, kira-kira ini simbol apa ya? Kalian tahu? Betul sekali. Kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah penopang hidup orang beriman atau orang percaya. Menurut kalian, siapakah Roh Kudus itu? Ya, benar. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita semua tahu bahwa Allah yang kita yakini adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatunya, dan Allah Anak ialah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menebus dosa kita dengan karyanya, keselamatannya di atas kayu salib. Dan Allah Roh Kudus adalah Roh Kudus yang kita yakini sebagai penolong, penghibur yang dikirim oleh Tuhan Yesus kepada kita. Alkitab yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Selain Allah Bapa, Allah Anak yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi, pengajaran Roh Kudus ini bukanlah pengajaran yang diberikan oleh manusia, tetapi Alkitablah yang mengajarkan kepada kita semua tentang Roh Kudus ini. Dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Arti dari ayat itu adalah hujat kepada Roh Kudus adalah kekerasan hati yang terus-menerus menolaknya, sehingga orang yang melakukannya tidak mungkin lagi bertobat, karena itu tidak mungkin dia diampuni. Dalam bahasa Yunani,
Roh Kudus disebut juga Parakletos, yang artinya adalah dipanggil untuk menolong dan menasihati. Seringkali ada pertanyaan muncul mengenai kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Jadi kapan Roh Kudus itu hadir? Di dalam Alkitab dituliskan dengan sangat jelas, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 2, dikatakan bahwa sebelum sesuatu dijadikan, Roh Allah sudah ada. Kita tahu ketika bumi ini masih kosong, bumi ini masih belum ada apa-apa, Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Allah yang kita kenal saat ini adalah Roh Kudus itu benar-benar ada. Lalu kita juga bisa melihat di dalam kehidupan Yesus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus memulai tugasnya, Roh Kudus hadir dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Ketika kita bisa melihat di dalam Markus 1 ayat 10, di sini kita melihat bahwa Allah Bapa berkenan atas anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus juga memimpin Yesus ke padang gurun dalam Markus 1 ayat 12. Mengatakan bahwa Yesus akan mengalami pencobaan selama 40 hari di padang gurun. Roh Kudus yang menuntun Yesus di padang gurun. Itu semua bukti bahwa Roh Kudus itu hadir dan ada. Juga Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Roh Kudus menjelang kematiannya, kebangkitannya, dan kembalinya ke sorga. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes 14 ayat 26 bahwa dikatakan Dia, Tuhan Yesus, akan mengirim seorang penghibur bagi murid-murid yang ditinggalkan. Peristiwa lain yang menandakan adanya Roh Kudus adalah ketika peristiwa pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan pada jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Semua yang hadir di sana menerima curahan Roh Kudus. Mereka memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan mereka memberikan diri untuk dibaptiskan. Ada banyak karunia dialami oleh jemaat perdana atau jemaat mula-mula pada saat itu. Dan ini semua menjadi bukti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah benar-benar dikirimkan. Benar-benar diutus untuk mendampingi setiap jemaat atau mendampingi anak-anak Tuhan yang mau membuka diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kehidupan mereka. Dan lebih lagi pentingnya, Roh Kudus adalah untuk memimpin mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa saja peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah menginsafkan dan menyadarkan seseorang atas dosanya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita semua sadar dan kita semua harus mengetahui bahwa kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Setiap saat, setiap detik kita melakukan dosa. Dan Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita tidak terus tenggelam dalam dosa kita. Lalu Roh Kudus menjadi konverter. Artinya, Dia datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau yang mengalami kemalangan untuk menguatkan. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ia memberi kekuatan, Ia memberi penghiburan yang sejati.
Itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya ketika mengalami kedukaan atau kemalangan. Lalu mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus, khususnya melalui firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Juga dikatakan bahwa semua yang sudah diajarkan, ajarkanlah itu. Baiklah kita melakukan kebenaran ini, lalu menjadikan kita sebagai saksi Kristus. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kita akan menjadi saksi Kristus. Nah, apa yang kita saksikan tentang Kristus? Kita bisa menyaksikan, memberikan kesaksian tentang Kristus bahwa Dia sudah lahir dan mati di kayu salib. Dia bangkit, bahkan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Dia juga akan datang kembali untuk menjemput setiap anak-anak Tuhan yang setia. Kita bisa menceritakan kehidupan Yesus. Seluruh kehidupannya adalah kehidupan kenyataan. Lalu Roh Kudus juga memberikan karunia rohani. Nah, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dan Roma 12 ayat 6 sampai 9. Ada banyak karunia yang diberikan Tuhan Yesus yang bertujuan untuk membangun setiap kerohanian jemaatnya. Dengan karunia ini kita sama-sama diberkati. Kita sama-sama menerima persekutuan yang roh, sehingga kita dibangun di dalamnya. Dan Roh Kudus juga membuat kita bertumbuh dalam kasih Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 15. Semakin hari semakin kita cinta akan Tuhan. Semakin hari semakin kita hidup di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh. Kita menghasilkan buah, sama seperti Yesus yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Kita pun sama. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah sehingga Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita. Ciri hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah memberikan kekuatan dan semangat baru dalam Kristus. Kita selalu memiliki kekuatan dan semangat baru. Walaupun ada tantangan, walaupun ada hambatan, kita tetap semangat dan tetap kuat menghadapi tantangan tersebut. Lalu kita memiliki kehidupan baru bersama Kristus. Melalui apa? Ya, melalui pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Maka kita memiliki kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita meninggalkan kehidupan lama kita, dan juga kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengetahui apa isi hati Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan berkenan di hadapannya, dan kehidupan bergereja memiliki persekutuan yang erat antara orang percaya. Nah, ini semua adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita boleh bersyukur melalui pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, dan bagaimana kita merespon, supaya Roh Kudus itu mau diam dalam diri kita. Mari kita membuka hati kita, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi penopang di dalam diri kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Tujuannya adalah supaya Roh Kudus yang diutus berperan untuk mendampingi murid-murid dan dari masa gereja perdana hingga sekarang dan seterusnya. Dan mari memberikan hati dan hidup kita
agar dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai di sini pembelajaran kita tentang Roh Kudus. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tadi sudah belajar firman Tuhan. Tema kita adalah tadi tentang Roh Kudus. Nah, untuk kali ini adik-adik, tidak ada untuk ayat hafalan untuk adik-adik, tapi ada tugas buat adik-adik. Tadi kan semua sudah menyimak videonya ya, dari awal sampai akhir tadi video firman Tuhannya. Nah, abang punya tugas buat kalian, yaitu menjawab 2 pertanyaan. 2 saja kak, nggak banyak-banyak, biar adik-adik gampang lah menjawabnya. Nah, ini tadi 2 pertanyaan ini ada semua di dalam video itu. Jadi pertanyaan pertama adalah siapakah Roh Kudus itu? Ya, tadi udah siapkan bukunya ya, udah siapkan, catat ini pertanyaannya, yaitu siapakah Roh Kudus itu? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah apa peran Roh Kudus dalam diri kita? Oke, ingat yang pertama tadi siapa Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu, lalu yang kedua apa peran Roh Kudus di dalam diri kita. Oke, nah bagi adik-adik mungkin tadi yang lupa ya dan pertanyaan, boleh diulang lagi videonya, nggak boleh ini lagi ditonton lagi karena tadi di materi video itu udah ada semua, jadi boleh ditonton kembali. Oke adik-adik. Nah, ayo semua jawab pertanyaan ini, dan pertanyaan ini nanti abang akan terima jawabannya. Kalian boleh menjawabnya di WhatsApp grup yang ada di gereja kita ya, WhatsApp grup HKIP Bandung. Nanti adik-adik boleh tanya ke orang tua, mama papa kita untuk memberikan jawabannya itu melalui WhatsApp grup ya. Boleh nanti dibantu sama orang tua kita. Oke adik-adik, ayo. Ayo kak, apa lagi? Sekarang adik-adik kita mempersiapkan diri, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan persembahannya, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebelum itu kita mau nyanyi apa lagunya? Sungguh ku bangga. Bangga Bapa. Jadi sambil kita mengumpulkan persembahan, kita sambil bernyanyi ya kak ya. Iya. Sungguh Ku bangga. Bangga Bapa. Oke, yuk, mari semua persiapkan persembahannya ya. Oke adik-adik, terima kasih ya buat persembahannya. Abang percaya itu adalah persembahan yang terbaik yang kalian berikan untuk Tuhan.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan tiba di penghujung acara kita. Kita akan berpisah lagi, Kak. Kita akan aduh sedih banget ya. Sedih ya. Nah, tapi adik-adik tenang, kita akan terus minggu depan kita akan lagi untuk menemani adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, tadi kita udah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita ini sekaligus doa untuk menutup ibadah kita. Ya, kayak. Nah, untuk itu adik-adik, ayo mari semua ambil sikap berdoa, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa yang akan dibawakan Kak kita Kak Cynthia. Ya, silakan Kak, bawa dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu bersuka cita, kami begitu merasakan kasih-Mu. Kami juga Tuhan telah memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan harum bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini Tuhan menjadi harum dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam kehidupan kami. Apapun menjadi aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya dalam minggu ini, kami hanya serahkan di dalam tangan kemasihan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya buat Kak Cynthia sama Kak Solala sudah membantu anak-anak sekolah minggu HKIP yang ada di Bandung ini. Terima kasih ya. Semoga minggu depan kita akan bertemu lagi Kak adik-adik sama adik-adik sekolah minggu ya Kak ya. Ya. Oke. Ayo adik-adik kita berikan dadah buat kakak dan